Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Berikut ini adalah buku kelas 6 ya, buku tematik kelas 6 tema 1 ya. Ini topiknya selamatkan makhluk hidup. Kita akan membahas subtema 1 tumbuhan sahabatku. Ya, ada 3 subtema nanti hewan sahabatku dan ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Sekarang kita mulai dari tumbuhan sahabatku. Subtema 1. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari. Wah, tumbuhan itu manfaatnya sangat banyak ya. Yang tidak berbuah pun ya, itu paling tidak menyumbangkan oksigen kepada manusia. Ya, memberikan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Karbon dioksida adalah gas yang kita keluarkan, gas racun yang bisa meracuni tubuh kita. CO2 diserap sama tumbuhan. Terus tumbuhan pada saat yang sama menghasilkan oksigen, yang oksigen ini kita hirup ya. Saat kita menghirup oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kita sama tumbuhan sebenarnya saling membutuhkan. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk membuat makanan ya, manusia membutuhkan oksigen untuk membakar makanan. Ya, dan manusia mengeluarkan karbon dioksida yang dibutuhkan tumbuhan. Dari sini saja sudah ada hubungan yang sangat erat antara manusia dengan atau hewan dan secara umum ya, manusia dan hewan itu dengan tumbuhan. Belum bicara tentang daunnya, buahnya, baru gas yang diperlukan dan gas yang dikeluarkan. Ayo kita diskusikan. Amatilah gambar berikut ya. What we have here, we got 2 birds ya. This is bird, burung, sambil baca bahasa Inggris ya, bird. Burung. We have buffalo. Buffalo. We have buffalo. We have cow. Ya. Buffalo pakai W enggak ya? Lupa saya. Buffalo. Kalau ini cow jelas ya. Ini maafkan kalau saya salah. Ya, agak lupa. Chicken. Chicken kalau ini benar pasti. Chicken. What we have here? Rabbit. Nah, enggak begitu kelihatan ya. Saya rabbit. Rabbit. This is carrot. Ya. Wortel, carrot. Okay. This is bird and this is farmer. Petani itu apa? Farmer. Oke, ini perlu dilihat ulang apakah benar apakah salah. Oke, next. Buatlah pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Ya. Apa manfaat tumbuhan untuk kehidupan kita? Tumbuhan untuk kehidupan kita. Apa yang terjadi apabila tumbuhan punah? Apabila tumbuhan punah, ya akan saya jawab sendiri ya. Paling tidak ada 2 manfaat tumbuhan bagi kita. Yang pertama adalah menyediakan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Karbon dioksida atau CO2 ya. Kemudian berikutnya adalah menyediakan makanan. Nah, apa yang terjadi apabila tumbuhan punah? Manusia dan hewan ikut punah. Itu jawabannya ya. Manusia dan hewan ikut punah. Ya, dan bumi kembali menjadi seperti bola batu saja. Mintalah temanmu untuk menjawab lalu diskusikanlah. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Ya, selain bahan makanan, sumber oksigen. Ya. Jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan. Tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup.
Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Bu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut ini adalah laporan pengamatan Edo. Ya. Jadi bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Ya, di Indonesia penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ya. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Ya, biji jagung termasuk biji monokotil. Ya, dia akan tumbuh tunas seperti kelapa gitu. Ya, di sini setelah beberapa hari aja sudah, asal kena air, ya, ada media air gitu, dia pasti akan segera tumbuh. Setelah 3-4 hari bakal tanaman muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga setengah bulan buah jagung dapat dipanen, ya. 3 hingga 3,5 bulan, ya. 3 sampai 3,5 bulan ini umur jagung sudah bisa panen. Buah jagung dapat dipanen oleh petani, ya. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ya. Bunga yang memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Ini bunga jantannya, ya, bunga jantan. Nah, sedangkan bunga betinanya ada di bawah. Bunga betina. Bunga betina terdiri banyak atas putik dan bakal buah. Bunga jantan mengandung banyak serbuk sari. Jadi terpisah, ya, antara jantan dan betinanya. Bunga jagung memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut terdapat tepung sari, ya, atau serbuk sari. Tepung sari terbawa angin ketika angin bertiup. Artinya apa? Perkembangbiakan penyerbukan jagung dibantu oleh angin. Penyerbukan jagung dibantu angin. Selain jagung, padi juga dibantu oleh angin, rumput dibantu oleh angin. Memang pada kenyataannya jagung itu termasuk anggota rumput-rumputan, ya. Tepung sari yang dibawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga. Pada jagung yang lain, ketika itulah terjadi pembuahan. Jadi di sini pembuahan ini adalah bertemunya tepung sari atau serbuk sari, saya nulis di sini, ya, dengan kepala putik. Kepala putik. Maka terjadi pembuahan, atau pembuahan ini biasa juga kita kenali dengan penyerbukan. Ya, pembuahan pada tanaman biasa kita sebut juga penyerbukan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagungnya. Ya, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen.
biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Ya, ditulis oleh Nuni. Kita lanjutkan. Edo senang sekali menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya. Ya, jagung ini dibakar enak, ya. Dibakar terutama jagung muda ya. Ya, ini jagung muda. Bisa dijadikan tepung maizena, bisa dijadikan nasi jagung ya. Macam-macam, banyak sekali olahan yang dari jagung dibuat. Keripik juga enak ya, kerupuk jagung itu ada, tacos atau apa itu dari jagung juga ya. Banyak makanan-makanan yang merupakan produk dari jagung. Bacalah dengan seksama. Tako atau tacos gitu ya, itu dapat dari jagung juga. Bacalah dengan seksama. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks judul bagaimana jagung berkembang biak dengan mengisi diagram berikut ini. Ya, kita lihat paragraf 1, apa inti dari paragraf 1 ya. Ini kita akan lihat dari teksnya sini ya. Mana tadi paragraf 1? Kita geser ke sini ya. Nah, di sini dia. Pada paragraf 1 ya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok ya. Salah satunya adalah Indonesia. Ya, ini adalah inti dari paragraf 1. Biar cepat saya kopas saja ya. Jagung ini merupakan salah satu tanaman pokok ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan ya, makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Ya. Ini adalah inti dari paragraf 1. Nah, paragraf 1 ini tentu saja didukung oleh ini kan pokok ya. Pokok, kemudian didukung oleh ini apa? Pokok pikiran yang menjelaskan, lebih mendetailkan. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Itu untuk memperkuat pokok pikiran ya. Oke. Di Madura makanan pokoknya jagung ya. Kemudian paragraf 2. Paragraf 2 kita lihat di sini ya. Paragraf 2 adalah ini. Seorang petani jagung mulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Ini paragraf kedua, ide pokoknya ya. Ide pokoknya adalah ini. Ya, ide pokok paragraf 2 adalah ya, seorang petani menanam jagung itu dimulai dari bijinya. Karena biji memang alat perkembangbiakan dari jagung. Ya. Ya. Pikiran utama ini atau ide pokok ini akan dikembangkan lagi dengan ide yang lain ya. Ya. Ini. Nah, setelah 3 sampai 4 hari bakal tanaman akan muncul. Itu merupakan ide yang menegaskan ide pokok, memberi keterangan yang lebih detail. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar hingga 3-3,5 bulan jagung dapat dipanen. Ya, pada intinya informasi yang ide utamanya adalah perkembangbiakan jagung, mulai tunas sampai dipanen seperti apa. Oke. Kemudian paragraf berikutnya, bunga jagung memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai tersebut terdapat tepung sari. Ya, pada intinya lebih baik saya tuliskan saja. Ini lebih enak ditulis sendiri. Paragraf 3 adalah alat perkembangbiakan jagung. Ide pokoknya adalah itu. Jagung. Kalau ide pokok yang sebelumnya kan apa adanya dari teks saya kutip karena itu memang seperti itu, lebih enak ya. Kalau mau ditulis sendiri, ini adalah petani menanam jagung mulai dari biji jagung ya. Jadi
alat perkembangbiakan jagung sendiri di apa ya, ditegas merupakan ide pokok dari paragraf 3. Ya. Bunga jagung memiliki relai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada relai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin, dia bertiup. Tepung sari terbawa angin, sebagian akan jatuh ke kepala putik, ya, terletak bagian bawah. Ketika itulah terjadi pembuahan, ya. Jadi alat perkembangbiakan jagung, ya. Detailnya ada serbuk sari. Ya, hal-hal penting yang ada di situ, terus kemudian putik, dan ada pembuahan. Ini adalah ide untuk menegaskan ide pokok alat perkembangbiakan jagung. Kemudian kita lihat paragraf 4. Ya, paragraf 4. Nah, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang menjadi buah jagung. Ya, perkembangan itulah yang diamati dari waktu-waktu. Ini ide penyertanya, buah jagung akan siap dipanen ketika rambut sudah warnanya coklat, dikupas memperlihatkan biji kekuningan. Bagian yang dimakan manusia adalah biji jagung. Jadi setelah terjadi pembuahan, jagung tersebut akan terus berkembang menjadi buah jagung. Ya. Jadi paragraf 4 ide pokoknya adalah proses perkembangan pada jagung. Perkembangan pada jagung mulai biji sampai menghasilkan biji lagi, mulai biji sampai panen. Ya, jadi prosesnya, lama waktunya, apa itu bisa dijadikan ini ciri-ciri kapan waktunya panen, ya. Ini bisa untuk ide berikutnya, ya. Ide yang memperkuat ide pokok. Nah, supaya jagung selalu tersedia bagi bahan makanan manusia, maka petani harus menanam kembali jagung dari hasil panen. Ya, ini intinya adalah cara melestarikan jagung. Kalau ditulis dengan kalimat sendiri lebih singkat seperti itu. Cara melestarikan jagung. Kita bisa membuat kalimat yang singkat seperti ini, ya, cara melestarikan jagung. Jadi apabila kita ingin agar jagung terus berkesinambungan tumbuhan jagung ini, maka kita harus, ini tulisannya kok jelek sekali ya, nanti dikomplain saya. Cara melestarikan jagung. Melestarikan jagung. Oke. Kita lanjutkan. Diskusikan diagrammu dengan teman kelompokmu. Kembangkan ide pokok dari informasi yang ada pada diagram menjadi sebuah tulisan. Serahkan tulisanmu pada gurumu. Artinya, setelah kita tahu ide pokoknya ini, ya, setelah kita tahu ide pokoknya ini, kita kembangkan lagi dengan bahasa kita sendiri, ya. Jadi yang pertama adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Seorang petani jagung mulai mengembangbiakan dari biji jagung sampai umurnya, pengolahnya, ya, cara merawatnya mungkin bisa kalian tambahkan. Ya, di sini ide-ide pokoknya adalah daerah di Indonesia yang makanan pokoknya jagung, daerah Madura gitu ya, makanan pokoknya pokok jagung. Terus kita juga di sini bisa negara lain yang penghasil jagung, bisa kalian sebutkan di situ. Kalian cari informasi di internet, negara lain penghasil jagung. Ya, ini bisa kalian tambahkan sendiri. Ya, ini juga bisa kalian tambahkan bagaimana petani mulai menyiapkan tanah sampai panen itu seperti apa. Terus dari sisi jagungnya itu sendiri proses perkembangbiakannya seperti apa. Ya, ini dari sisi petani, ya. Tanaman jagung dilihat dari sudut pandang petani. Kalau ini tanaman jagung, proses perkembangbiakannya dilihat dari sudut pandang, ya, proses di biologi. Ya, gitu ya. Baru kalian akan bisa membuat teks yang mirip tapi nggak sama, ya, mungkin akan lebih komplit malah.
Oke, nama berikutnya ayo mengamati. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada jagung akan terbang terbawa oleh angin ketika angin bertiup, ya, perkembangbiakannya dibantu oleh angin. Tepung sari terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Jadi pembuahan itu bisa dibuai oleh serbuk sarinya sendiri, bisa dibuai oleh serbuk sarinya tetangga. Nanti akan kita pelajari yang seperti itu juga. Ya, perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Jadi proses perkembangbiakan generatif adalah proses perkembangbiakan yang ditandai dengan adanya pembuahan. Kalau di dalam tumbuhan biasa disebut juga penyerbukan. Nah, pada intinya apa pembuahan atau penyerbukan ini? Bertemunya sel serbuk sari dengan kepala putik. Ya, ini adalah penyerbukan atau pembuahan pada tanaman. Ya, di sini bagian-bagian bunga ada mahkota. Mahkota atau corolla, ya, pada bunga ini adalah bagian yang indah dari bunga. Fungsinya apa? Menarik datangnya serangga. Ya, menarik serangga. Nah, agar apa? Karena bunga yang memiliki mahkota, ya, pada umumnya penyerbukan dibantu oleh serangga, ya, misalnya tawon, ya, atau kupu-kupu. Ya, sebenarnya tawon datang itu karena tertarik dengan nektarnya. Dia juga menyediakan nektar, ya, nektarnya nanti diambil oleh tawon, ya. Dalam proses pengambilan nektar tersebut, tawon ini membantu penyerbukan dari bunga. Ya, tubuh serangga ini punya bulu-bulu yang apabila nempel ke kepala putik, ini akan nempel di bulu-bulunya dan serbuk sari, ya. Dan dia berjalan-jalan nanti beberapa akan jatuh di kepala putik. Ya, ini adalah kepala sari. Kepala sari ini banyak mengandung serbuk sari. Ini tangkai sari, ini ada kepala putik, di sini ada tangkai putik. Begitu nanti serbuk sari ini nempel di sini, dia akan segera membuai bakal biji yang ada di sini. Ya, bakal biji. Di sini kelopak. Apa fungsi kelopak? Ya, melindungi bunga saat masih kuncup. Ya, melindungi bunga saat masih kuncup. Nah, kemudian ini dasar bunga, terus di sini ada tangkai bunga. Ya, nggak kelihatan ini, tangkai bunga. Tangkai bunga. Ya, ini tangkai bunga. Jadi tangkai bunga ya tempat untuk berpijaknya bunga. Ya, di atasnya ada dasar bunga, di sini kelopak atau nempelnya bunga pada tangkai bunga, itu tempat nempelnya bunga pada tanaman gitu, ya. Tempat menempelnya, bukan tempat menempelnya, ya. Alat yang digunakan untuk menempel pada tanaman, intinya gitu aja deh, ya. Secara lisan aja. Oke, kita lanjutkan. Di sini perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Kawin itu artinya terjadi penyerbukan dan pembuahan. Ya, terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif, ya, pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke bakal biji. Ya, ini tadi yang saya gambarkan, ini adalah buluh serbuknya ke sini. Ya, oke. Sampai ke bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji dan melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan. Ya, pembuahan adalah peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid
dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Ini hasil pembuahan. Jadi ada serbuk sari dan kepala putih ya, serbuk sari dan serbuk sari. Kalau bertemu dengan bakal biji atau sel telur akan menghasilkan zigot. Ya, akan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji. Ya, zigot akan berkembang menjadi lembaga. Ya, lembaga berkembang menjadi bakal biji. Ya, bakal biji berkembang menjadi biji. Oke, dan bakal buah. Oke. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Bakal buah akan menjadi daging buah. Oke. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Ya. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain adalah padi, mangga, durian, dan jambu. Yang berbiji itu secara umum adalah generatif ya.